Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Insan, dan kita masuk pada ayat ke-12 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'alaihim thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa khullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka atas kesabarannya berupa sorga dan pakaian dari sutra. Di dalam sorga mereka duduk bersandar di atap dipan. Di sana mereka tidak merasakan terik matahari dan dingin yang menusuk. Naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan sangat dimudahkan untuk memetik buahnya. Diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang sangat bening kacanya. Kaca yang sangat bening terbuat dari perak. Mereka menentukan ukuran sesuai dengan kehendak mereka. Di sanalah mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air sorga yang dinamakan salsabila. Mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila melihatnya, kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara yang bertaburan. Dan apabila melihat keadaan di sana, maksudnya di sorga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan-kerajaan besar. Mereka berpakaian sutra halus, lagi berwarna hijau, sutra tebal dan memakai gelang perak. Rabb mereka memberikan kepada mereka minuman yang suci. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 12 sampai ke 22 ini, Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita tentang gambaran sorga. Gambaran sorga, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam pikiran pun tidak sanggup kita bayangkan.
Lah di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan ayatnya wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dia memberikan balasan kepada mereka atas kesabarannya berupa sorga dan pakaian dari sutra. Dari ayat ini kita tahu bahawa sifat manusia yang memudahkan orang masuk ke dalam sorga adalah kesabaran. Sabar itulah jalan yang mudah orang bisa masuk ke dalam sorga, tanpa harus berbuat apapun, karena sabar itu adalah amalan hati. Apabila kita ditimpa sebuah permasalahan, musibah-musibah dunia, cukup kita tabah saja, tanpa mengatakan sesuatu yang seakan-akan menolak takdir atau menyalahkan Rabb yang Maha Kuasa. Makanya satu hari Nabi SAW kedatangan seorang wanita berkulit hitam, dan wanita ini punya penyakit ayan. Kalau datang ayannya, dia tidak sadar berguling-guling, terkadang tersingkap auratnya. Maka wanita ini datang kepada Rasul ingin minta kesembuhan, supaya jangan lagi penyakitnya membuat dia malu kalau datang sehingga tersingkap aurat dan dipandang manusia. Akhirnya Nabi SAW kemudian membuat dua pilihan. Pilihan pertama, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyembuhkan penyakitnya. Pilihan yang kedua, Nabi SAW meminta supaya dia sabar, dan kalau dia bisa sabar dengan penyakitnya, maka Nabi SAW akan jaminkan kepadanya sorga. Kata Rasul, wala in sabarti falakil jannah. Kalau engkau sabar wahai wanita, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghadiahi untukmu sorga. Dari sini kita tahu bahwa kalimat wala in sabarti falakil jannah, kalau engkau mau sabar maka engkau mendapatkan sorga, bahwa sorga itu bisa diraih dengan kesabaran. Karena sabar itu separuh daripada iman, sama dengan syukur juga separuh daripada iman. Kalau digabungkan sabar dan syukur, sempurnalah iman. Karena iman itu terbagi dua, separuhnya sabar, separuhnya syukur. Balasan orang-orang yang sabar ini juga dikatakan oleh para malaikat saat manusia masuk ke dalam surga. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Maka tempat ini, maksudnya sorga, adalah selezat-lezatnya tempat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu cerita sabar panjang, tetapi kita akan menceritakan tentang buah daripada sabar. Apa itu? Jannatan wa harira, sorga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati beberapa sifat tentang keindahan dan keajaiban sorga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan muttaqiina fiha alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalam sorga mereka duduk-duduk bersandar di atas dipan-dipan mereka. Artinya di sorga itu manusia tenang, tidak terbebani dengan pikiran-pikiran pekerjaan. Di dunia kita duduk di kursi, terkadang banyak pikiran. Besok akan bekerja apa, besok akan melakukan apa, kira-kira besok akan terjadi apa, dan begitu seterusnya. Atau memikirkan sesuatu yang sudah berlalu sehingga kita sedih.
atau memikirkan sesuatu yang sedang terjadi sehingga kita kalut dan kacau pikiran. Tapi di sorga sekali bersandar tidak ada yang dipikirkan sama sekali. Tenang, damai. Kita saja ikhwatu fiddin kalau tidak banyak masalah, kemudian kita tidur nyenyak, tidur kita. Duduk pun bisa santai. Begitulah kehidupan sorga. Mereka bisa duduk bersandar dengan santainya di dipan-dipan mereka. Kemudian Allah mengatakan, dan di sana mereka tidak merasakan terik matahari dan dingin yang menusuk. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, kata beliau, maksudnya cuaca di sorga itu tidak ada terik matahari dan tidak ada dingin yang menusuk. Maknanya mereka tidak merasakan panas seperti teriknya matahari di dunia, dan mereka tidak akan merasakan kedinginan yang menyengat sehingga menusuk tulang-tulang manusia. Kemudian beliau mengibaratkan cuaca di sorga itu sama seperti saat menjelang fajar. Atau kata beliau, cuaca di sorga itu sama saat matahari tenggelam. Kita lihat dan kita bisa rasakan saat terbit fajar, artinya datang waktu subuh. Bagaimana cuacanya? Kan dinginnya juga sudah berlalu, karena biasanya dinginnya malam itu kan sepertiga malam. Kalau sudah masuk waktu subuh, artinya sudah masuk ke waktu pagi, maka dinginnya sudah berkurang dan berkurang jauh, dan tidak ada sengatan matahari. Atau cuacanya kata Imam Ibnu Katsir seperti matahari hendak tenggelam di sore hari. Begitulah cuaca yang ada di sorga kata Imam Ibnu Katsir. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di sorga itu tidak merasakan teriknya matahari dan dinginnya cuaca yang menusuk. Dan ini keindahan cuaca sorga, adem, teduh, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka duduk bertelekan di atas dipan-dipan mereka. Disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran tentang kalimat ini. Contoh disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 54. Allah mengatakan, muttaqiina ala furushim batainuha min istabrakin wajanal jannataini dan. Mereka bersandar di atas permadani yang sebelah dalamnya terbuat dari sutra. Artinya kalau bersandar itu empuknya luar biasa. Dan tentu empuknya dipan-dipan di sorga jangan pernah kita bayangkan, jangan kita samakan dengan kursi terempuk di dunia sekalipun. Karena kenikmatan sorga itu tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Walaupun sama-sama duduk di kursi, di dunia juga ada kursi, di sorga juga ada kursi dan dipan, maka kursi dan dipan sorga tentu berbeda dengan kursi dan dipan yang ada di dunia. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 15-16 itu, wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsuthah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dengan rapi serta permadani-permadani yang terhampar. Inilah yang disebut permadani ini. Antum tahu kursinya orang Arab? Ya kan nggak ada mejanya, nggak kayak gini ya kursinya orang Arab tuh ya. Biasanya di bawah permadani, kemudian ada bantal-bantal begitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan kenyamanan hidup. Dan juga disebutkan dalam
surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara lafi naim 'alal araiki yanzurun. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar di sorga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang pemandangan sorga. Dan pemandangan di sorga luar biasa indahnya. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Yasin ayat 55 dan seterusnya, Allah mengatakan inna ashabal jannatil yaum fi syughulin fakihun hum wa ajwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penghuni sorga itu pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lanjut menceritakan tentang keindahan sorga. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan sangat dimudahkan untuk memetik buahnya. Terkadang ikhwatu fiddin, kita ini ingin memiliki rumah yang punya halaman. Kalau bisa di halaman itu ada pohon mangga, rambutan atau apalah yang kira-kira tinggi menjulang ke langit, supaya kita bisa berteduh di bawahnya. Dan alangkah nyamannya kalau seandainya di siang hari, waktu bayangan tepat di atas pepohonan itu, kita duduk di situ sambil merasakan angin sepoi-sepoi yang menerpa kemudian badan kita, apalagi sambil makan ikan asin, apalagi itu sayur asem sambal terasi, kan udah lezat kali itu ya. Tapi dah seberapa lamalah bayangan pohon yang ada di dunia ini? Sejam, 2 jam, matahari beralih, hilang pula bayangan, panas pula kita jadinya, pindah pula kita dari situ. Jadi kenikmatan dunia ini terbatas, hanya sejam 2 jam saja. Sedang enak-enaknya bernaung, tiba-tiba matahari berpindah, panas pula kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat bayangan di sorga itu, ada satu pohon itu yang kalau seseorang memicu dengan kuda perang dan dia tidak berhenti dengan kuda itu 100 tahun, bayangannya tidak terputus satu pohon itu. Ada yang mengatakan pohon itu disebut pohon tuba, yang Allah mengatakan, yang Nabi SAW mengatakan wa tuba lil ghuraba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mursalat, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mereka mendapatkan buah-buahan dari macam-macam yang mereka inginkan. Artinya ketika seseorang itu bernaung di sebuah pohon, pohon itu mengeluarkan berbagai macam buah. Kalau di dunia pohon mangga tidak mungkin berbuah duren. Aneh kalau ada pohon mangga buahnya duren. Atau mungkin pohon duren berbuah salak pula, makin aneh lagi. Di dunia itu satu pohon hanya satu buah saja, tapi di sorga itu satu pohon berbagai macam buah yang kita inginkan. Ingin jeruk keluar jeruk, ingin apel keluar apel, ingin mangga keluar mangga, ingin nanas keluar nanas, ingin sirsak keluar sirsak, ingin nangka Belanda, nangka Jepang, semua ada ya. Artinya bahwa keinginan memakan buah-buahan itu serba ada sesuai dengan yang kita pikirkan dan kita bayangkan dan yang kita idamkan. Dan cara memetiknya Allah Subhanahu wa taala katakan di sini,
Cara memetiknya kutufuha tadlila. Memetiknya dengan mudah, artinya buah itu yang mendekat kepada kita, bukan kita yang mendekat ke buah. Di dunia terkadang kalau kita hendak cari mangga yang betul-betul segar langsung dari pohonnya, orang harus manjat dulu ke pohon mangga. Kadang perang bersama semut-semut yang ada di pohon mangga itu. Kalau semut yang menang, dia yang dapat mangga. Kalau kita yang menang, baru kita dapat mangga. Walaupun sekarang sudah canggih lah kan, ada alat-alat yang bisa memetik dari jauh, atau dengan ketepel dan yang semacamnya. Itu sudah merepotkan kita untuk mendapatkan buah-buahan itu. Karena kan beda ikhwan, kalau antum beli buah-buahan di pasar dengan metik langsung di pohon, itu beda. Belum dimakan saja memetiknya sudah nikmat. Artinya di sorga itu tidak ada buah-buahan yang busuk, yang basi. Semua segar karena dimakan dari petikan langsung di pohon. Dan keajaibannya adalah cara memetiknya itu, di mana setiap tangkai yang ada buah itu justru kemudian mendatangi kita, kemudian kita petik. Setelah kita petik, rupanya bekas petikannya keluar lagi buah, kemudian menjauh dari kita. Itulah makna daripada kutufuha tadlila. Dan ini keajaiban yang luar biasa. Tidak ada di dunia yang seperti ini kecuali di film kartun, karena itu buatan manusia, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Lalu diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang sangat bening kacanya, kaca yang sangat bening terbuat dari perak. Mereka menentukan ukuran sesuai dengan kehendak mereka. Jadi gelas-gelas sorga saja sudah indah begitu luar biasa. Baru gelasnya saja, baru bejananya saja sudah indah. Nampak dari luarnya sangat jernih sekali. Dan minuman-minuman yang diedarkan itu sesuai dengan kehendak kita. Karena kita tahu bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan makanan-makanan yang ada di dunia dengan ada yang di sorga itu. Maksudnya menyamakan nama-namanya, tetapi bukan rasanya. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan perbedaan sorga dengan dunia itu adalah di persamaan nama, tapi di perbedaan hakikat. Sama, nama boleh sama, tapi hakikat berbeda. Mungkin di sorga ada minuman jus mangga, jus apel dan yang semacamnya. Maka di sorga juga ada, tapi rasa yang membedakan. Karena rasanya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terbayangkan pun tidak. Saking lezat dan nikmatnya. Karena sifat nikmat di sorga itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Hari ini minum kopi, nanti 1 jam lagi minum kopi, maka kopi yang 1 jam setelahnya lebih lezat. Nanti minum kopi lagi lebih lezat lagi, minum kopi lagi lebih lezat lagi. Begitulah sifat nikmat di sorga itu, yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah, tidak pernah berkurang. Lain dengan minuman dunia kan. Kadang-kadang kalau kita lupa tidak minum kopi mamanya, kita seduk hari ini, diminumnya 2 hari kemudian, kira-kira rasanya seperti apa? Bisa sakit perut kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan diedarkan, artinya di sorga itu semua dilayani. Semua dilayani. Kita tidak ada yang bekerja di sorga itu. Ada pelayan-pelayan yang kita bisa suruh. Makanya di sorga itu bagikan seorang presiden atau pemimpin
yang tinggal suruh menyuruh saja, nanti ajudan-ajudan itu yang mengerjakannya. Terkadang ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, baru beberapa pembantu saja di rumah itu kita sudah senang. Ada yang membersihkan, ada yang mencuci, ada yang memasak, ada yang ini. Masuk saja tinggal tidur sudah rapi, sudah wangi. Di dunia saja kalau hidup seperti ini kita sudah tenang dan senang. Dan di sorga kehidupan seperti itu selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe, wedang jahe bahasa kitanya, yang didatangkan dari sebuah mata air di sorga yang dinamakan salsabila. Dan inilah air yang pertama diminum penduduk sorga, air jahe. Tapi jangan samakan rasa jahe di dunia dengan jahe di akhirat. Sebagaimana awal yang pertama dimakan adalah kabidil hut, hatinya ikan paus. Tapi jangan samakan hati ikan paus di dunia dengan hati ikan paus di sorga. Tentu akan berbeda rasanya, rasa yang tidak bisa terbayangkan oleh pikiran kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tentu saya katakan bahwa minuman di sorga bukan jahe saja, bahkan ada sungai, minumannya berupa sungai, malah tinggal nyeduk saja. Dan sungai di sorga itu tidak berdinding. Kalau di dunia ini sungai kalau tidak berdinding kiri kanan melebar kemana-mana. Tapi sungai di sorga itu ya tidak berdinding, tapi tidak melebar kemana-mana, tidak banjir ke kanan dan ke kiri. Dan sungai itu berupa minuman. Ada sungai beraliran jernih tanpa ada kotoran selamanya. Ada sungai yang isinya hanya khamar saja. Ada sungai yang isinya susu dan tidak berubah rasanya. Bahkan ada sungai dari madu yang sangat-sangat jernih dan sudah tersaring sehingga lezat rasanya. Bahkan khamar juga tidak memabukkan. Bahkan Allah mengatakan ladzat lisyaribin, sangat lezat bagi para peminumnya. Kemudian Allah mengatakan wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Mereka dikelilingi oleh wildan. Di sini diartikan pemuda. Wildan itu anak-anak sebenarnya. Anak-anak yang tetap lucu. Apabila melihatnya, kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara yang bertaburan. Siapa wildan ini? Anak-anak ini siapa? Kok bisa ada di sorga? Apakah anak-anak ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sorga untuk melayani kita? Allah yang menciptakan di dalam sorga? Ataukah anak-anak ini anak-anak dunia yang masuk ke dalam sorga? Di sinilah terjadi silang pendapat para ulama. Ada yang mereka mengatakan para ulama, mereka adalah anak-anak manusia yang meninggal sebelum balik. Jadi mereka adalah anak-anak yang ada di dunia yang meninggal sebelum balik. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan lam yakun lahum hasanatun yujzauna biha wala sayyi'atun yu'aqabuna 'alaiha fawada'u fi hadzal maudhi. Kata Imam Hasan Al-Basri, anak-anak yang belum balik itu mereka tidak memiliki kebaikan untuk dibalas, tapi juga tidak memiliki keburukan untuk diiqab, sehingga mereka diposisikan menjadi seperti ini, menjadi para pelayan bagi kita di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pendapat Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, pendapat inilah asla li hadzal qaul, tidak memiliki asal atau dasar sama sekali. Tetapi ada yang mengatakan seperti itu.
Ada juga yang mengatakan bahwa pendapat yang kuat bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik itu berada pada asuhan Nabi Ibrahim dan mereka bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Karena Rasul mengatakan atfalul mu'minin yakfuluhum Ibrahim. Anak-anak orang-orang yang beriman itu ditanggung oleh Nabi Ibrahim di sorga. Ini juga pendapat ulama. Ada juga yang mengatakan bahwa anak-anak itu mereka adalah makhluk sorga sendiri. Memang Allah ciptakan di sorga. Dan itu disebutkan oleh beberapa ulama, di mana anak-anak itu sama dengan bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sorga. Disebutkan oleh sebagian ulama, wal wildan alladzina yatufuna ala ahlil jannati khuliqu min khuluqil jannah laisu bi abna'i ahli dunya. Anak-anak yang berkeliling di sekitar penduduk sorga adalah bagian dari makhluk, memang makhluk sorga. Min khalqil jannah, khuliqa min khalqil jannah. Mereka diciptakan dari bagian makhluk sorga. Mereka bukan anak-anak penduduk sorga. Dan ini pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Jadi anak-anak yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak-anak yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sorga untuk menyenangkan penduduk sorga. Dan anak-anak itu disifatkan oleh para ulama tidak pernah besar dan akan tetap lucu dan akan tetap menyenangkan. Antum kalau punya anak-anak bayi usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu kan lucu-lucunya, ikhwan. Kalau seandainya antum lelah letih bekerja di luar, kemudian pulang melihat anak-anak kita yang masih kecil, semata-mata menggendongnya, menciumnya, memeluknya, kemudian bercanda saja, hilang tuh lelah letih kita itu. Tapi di dunia ini ada waktunya, ikhwan. Karena waktu lucu itu sebentar saja. Kalau sudah 6-7 tahun tuh nyebelin tuh. Kalau sudah 20 tahun menyekik rasanya. Apalagi dia durhaka kepada orang tuanya. Bahkan ada orang tua yang merasa sakit hati karena kedurhakaan anaknya, sampai mengatakan, kalau kau tahu kau besar akan seperti ini, sudah kau cekik kau sejak bayi, katanya. Jadi anak-anak di dunia ini ada waktu-waktu lucu, ada waktu-waktu tidak lucu. Tapi anak-anak di sorga tidak. Lucunya itu memang khalidina fiha, memang kekal lucunya itu. Dan itu bagian daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kelak di sorga. Adapun anak-anak yang belum balik yang meninggal dunia, maka pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka di dalam asuhan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan mereka akan memberikan syafaat kepada orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam surga. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila melihat keadaan di sana, maksudnya di sorga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan di dalamnya dan kerajaan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan di sorga ini bermacam-macam adanya. Kalau boleh saya ringkas, kenikmatan yang paling besar dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan ini adalah ru'yatullahi azza wa jalla. Kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang paling besar yang diterima oleh penduduk surga. Kemudian kenikmatan yang lain, disediakan sungai-sungai dan minuman-minuman lezat. Kemudian juga makanan-makanan dan buah-buahan sesuka kita. Apa yang kita mau sudah ada di hadapan kita. Belum lagi pakaian-pakaian, kasur-kasur empuk, dipan-dipan yang indah untuk beristirahat, bahkan tempat-tempat tinggal, istana-istana, dan bahan baku keduanya kalau tidak emas perak.
Belum lagi kemudian pasangan-pasangan bagi laki-laki tentu diberikan bidadari dan khadam, para pembantu yang melayan kita. Belum lagi kemudian pepohonan, naungan pepohonan, kemudian taman-taman yang indah, dan lebih daripada itu istirahat yang tenang, tidak banyak pikiran, bahkan hatinya tidak dipenuhi dengan dendam, tidak dipenuhi dengan kesedihan. Bahkan di sorga itu kenikmatannya luar biasa, disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan orang yang masuk ke dalam sorga. Salah satu contoh saja yang sering saya contohkan, kenikmatan sorga itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, yunadi munadin, ada orang yang memanggil kelak di sorga. Apa panggilannya? Inna lakum antasihhu fala tasqamu abada, wa inna lakum antahyaw fala tamutu abada, wa inna lakum antashibbu fala tahramu abada, wa inna lakum antan'amu fala tab'asu abada. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bagi kalian Allah berikan kesehatan selamanya dan tidak akan merasakan sakit selamanya. Allah akan berikan kehidupan selamanya dan tidak akan diberikan kematian selamanya. Allah akan memberikan usia muda selamanya dan tidak akan pernah tua selamanya. Dan Allah akan berikan kenikmatan selamanya dan tidak akan pernah memberikan penderitaan selamanya. Lihat, ya. 4 perkara ini, ikhwan, itulah yang ditakutkan manusia di dunia, kan? Manusia takut sakit, sehingga ketika sakit saja mereka bisa mengeluarkan banyak harta untuk menyembuhkannya. Kalau perlu ke rumah sakit yang dianggap luar biasa, Singapura, Cina, bahkan ke Amerika sana, yang penting sembuh penyakitnya. Betapa banyak orang yang tersiksa dengan penyakit, sehingga di antara mereka ada yang putus asa, bahkan lebih baik mati daripada hidup, karena sakit itu tidak enak. Tapi di sorga tidak ada penyakit yang ada sehat dan sehat. Antum yang usianya sudah 40, 50, bahkan 60 tahun, kalau kita bisa tidur kemudian bangun badan dari kepala sampai kaki tidak ada yang sakit, wah, itu sudah senang kita itu. Kalau kita tidur bangun itu kayaknya seger banget gitu, kayak orang habis minum jamu malamnya, itu kayaknya senang kali banget tuh. Karena kalau usia-usia sudah di atas kepala 4, kepala 5, itu kadang-kadang macam-macam sakit ini, kan. Apalagi sudah ada riwayat kolesterol, darah tinggi, gula, asam urat, ada saja yang dikeluhkan itu. Sakit leher lah, sakit perut lah, sakit kaki lah, udah stres tuh, udah sibuk lah, mana obatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hidup selamanya dan tidak pernah mati. Itulah yang diinginkan. Makanya betapa banyak orang-orang yang mereka takut kalau mukanya jelek, kan. Pokoknya dia cantik, tampan. Ya, itu ada batas waktunya kecantikan dan ketampanan itu. Dulu mungkin di usia 20, 30, okelah, kan gitu, bintangnya dia. Tapi kalau sudah usia-usia senja 60, 70 tahun, tidak bisa dipoles, ikhwan. Mau dikasih bedak satu baskom aja tetap aja nampak dia jelek. Karena memang manusia itu kenikmatannya terbatas di dunia. Tapi di sorga tidak. Mereka akan hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi cantiknya kekal, tampannya kekal, dan begitu seterusnya. Bahkan dari usia juga sama, mudanya kekal dan tidak pernah tua. Bahkan kenikmatannya juga akan terus bertambah dan tidak akan pernah menderita. Manusia di dunia ini kadang stres karena kemiskinan, stres karena pekerjaan,
stres karena hal-hal ribut di rumah tangga, tetangga atau masyarakat, di kantor, di jalan dan begitu seterusnya. Menderitalah kita di dunia, tapi di akhirat, di sorga, kenikmatan dan tidak akan ada penderitaan. Ini salah satu contoh saja bagaimana kenikmatan sorga itu luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana tadi? Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalimat wa mulkan kabira, ikhwan, kerajaan, maksudnya adalah rumah-rumah besar yang ada di sorga, istana-istana yang ada di sorga. Dan istana-istana yang ada di sorga itu pernah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhaltul jannah fa idza ana biqasrin minadz zahab. Aku masuk ke dalam sorga, tiba-tiba aku dikejutkan dengan sebuah istana dari emas. Kata Nabi, jangan-jangan itu istanaku. Tapi malaikat mengatakan, bukan, itu istana untuk anak muda dari Quraisy. Kata Rasul, bukankah saya dari Quraisy? Bukan, itu istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat Nabi SAW diperlihatkan istana. Ya. Apakah kita juga akan mendapatkan istana? Iya, kita juga akan mendapatkan istana, asal kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang bisa membangunkan bagi kita atau dibangunkan bagi kita di sorga istana-istana tersebut. Seperti apa contohnya? Pertama, seperti orang yang membangun masjid. Kata Nabi SAW, man bana masjidan lillahi kamafhasi qitatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar sangkar burung atau lebih kecil dari sangkar burung, maka Allah akan bangunkan istana atau rumah yang besar di sorga. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, kenapa Rasul mengatakan sangkar burung? Kalau ada orang yang membangun masjid sangkar burung, siapa yang akan sholat di situ? Orang pun tak masuk walaupun satu orang. Kata Imam Syaukani, ini sebuah kiasan bahwa walaupun kita tidak membangun secara utuh dari pondasi sampai ke kubah, mungkin kita ini hanya selonjor besi, mungkin hanya segerobak kerikil, sesak semen bahasanya ya, atau segerobak pasir. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Tetap akan dibangunkan istana di sorga. Atau mungkin kita tidak punya harta untuk itu, kita bisa menggunakan tenaga, kerja bakti tanpa harus dibayar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dalam sehari. Kata Nabi mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Sesiapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, berapa kali? 10 kali, Allah akan bangunkan baginya rumah besar di sorga. Dan ini amalan yang enggak sulit lah. 3 pagi, 3 siang, 4 sore, 10 kulhu, sudah dapat bangunan di sorga. Atau mengerjakan solat duha 4 rakaat dan solat sebelum zuhur 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Kata Nabi SAW, man salat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bana lahu biha baitun fil jannah. Sesiapa yang salat duha 4 rakaat dan salat sebelum zuhur 4 rakaat, maka jadi 8 rakaat. Duhanya 8 rakaat, qabliya zuhurnya 4 rakaat.
maka Allah akan bangunkan baginya di sorga. Termasuk juga yang keempat, orang yang melaksanakan salat rawatib 12 rakaat dan dia jaga dalam sehari semalam. Kata Nabi, man shalla 12 raka'atan fi yaumin wa lailatin bana lahu bihinna baitun fil jannah. Sesiapa yang mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan rumah besar di sorga. Kemudian yang kelima, meninggalkan perdebatan, meninggalkan dusta dan berusaha berakhlak mulia. Kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Rasul, aku memberikan jaminan rumah besar di pinggiran sorga bagi siapa? Bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun di atas kebenaran. Dan aku memberikan jaminan rumah di tengah-tengah sorga bagi siapa? Bagi yang suka meninggalkan dusta. Dan aku akan berikan jaminan rumah besar di sorga di tempat yang paling tinggi bagi siapa? Bagi orang yang setiap harinya berusaha untuk meningkatkan akhlaknya yang baik. Kemudian yang selanjutnya, mengucapkan alhamdulillah dan istirja ketika salah satu anak kita meninggal dunia. Pamannya anak kita meninggal dunia, kemudian kita katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Maka dua kalimat ini bisa membangunkan rumah bagi kita di sorga. Termasuk juga membaca doa ketika masuk pasar. Itu juga salah satu yang bisa membangunkan istana di sorga. Kemudian juga menutup celah dalam sab salat. Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup satu celah dalam sab salat, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan akan membangunkan satu rumah di sorga. Dan banyak lagi, termasuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus mengikuti sunnahnya. Intinya bahwa di sorga kita akan disediakan minimalnya bagi orang yang beriman itu 2 istana. Itu paling sedikit 2 istana. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Rabbnya, maka dia diberikan 2 istana di sorga. Satu solid milik dia, dan satunya warisan orang kafir yang masuk neraka yang selamanya tidak akan pernah masuk sorga. Tilkumul jannatil lati uristumuha. Itulah sorga yang Allah wariskan dari orang-orang kafir kepada kalian. Karena setiap manusia itu sebenarnya punya sorga, tapi yang kafir mereka tidak akan mengambilnya. Lalu sorganya orang kafir untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Makanya minimalnya orang yang beriman itu mendapatkan 2 sorga. Satu milik dia, satu warisan dari orang kafir yang masuk neraka. Dan tentu batasannya berapa? Ya tidak ada batasnya. Makin banyak kita mengamalkan amalan yang tadi saya sebutkan, berarti makin banyak rumah dan istana yang kita akan dapat di sorga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alaihim thiyabus sundusin khudrun wa istabra wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau, sutra tebal, dan memakai gelang perak. Rabb mereka memberikan kepada mereka minuman yang suci. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang-orang Islam khusus bagi laki-laki tidak boleh di dunia ini memakai sutra, kecuali hanya sebatas 4 jari saja. Kalau hanya 4 jari tidak ada masalah, kecuali dia dihukumi darurat karena punya penyakit gatal, di mana kalau pakai kain selain sutra maka akan
gatal seluruh badannya. Hanya bisa dengan sutra saja, karena sutra kan dingin bawaannya, bisa mengobati dia gatal. Tapi kalau tidak sedang darurat atau lebih dari 4 jari, maka haram. Kenapa? Karena sutra itu pakaian kita di sorga, tidak layak di dunia. Ma'asyiral muslimat yang di muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh As-Sa'di dalam tafsir Kalimur Rahman mengatakan bahwa sutra yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sorga itu ada 2 jenis pakaian sutra yang berwarna. Jadi 2 jenis pakaian sutra yang berwarna. Dan juga disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi mengatakan bahwa pakaian warna hijau adalah pakaian penduduk sorga. Sebagaimana ada riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Dan Al-Quran juga mengatakan dalam ayat ini, khudrun wa istabrak, sutra yang berwarna hijau. Apakah hanya satu warna hijau saja? Ya tidak. Tentu ini warna yang terbaik yang disebutkan dalam Quran. Macam-macam warna lah kan itu. Di dunia saja macam-macam warna. Masa di sorga hanya satu warna? Dari sini kita tahu bahwa bagaimana keindahan sorga terhadap sutra. Dan sutra yang dipakai itu berlapis-lapis. Dan sutra di dunia dengan di sorga ya tentu akan berbeda jauh. Dan mereka akan diberi minum dari air yang suci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya bahwa inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu diterima dengan baik oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya, kalau amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda diterima amal itu banyak yang disebutkan para ulama. Di antaranya adalah di mana kehidupannya semakin baik dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak pernah salat, setelahnya rajin salat. Sebelumnya berkata-kata kasar, akhirnya setelah taubat halus, mulus kata-katanya. Sebelumnya mungkin akhlaknya bejat, setelah taubat akhlaknya menjadi akhlakul karimah. Jadi diterima amal itu di antara alamatnya adalah ada perubahan dalam kehidupannya. Dan dia diberikan taufik oleh Allah sehingga dia mudah untuk melakukan amal soleh. Dan satu amal soleh akan melahirkan banyak amal soleh di bawahnya. Dan dia akan semakin sungguh-sungguh di dalam meraihnya. Intinya bahwa kalau seandainya amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jal, berarti balasan kita pasti sorga. Makanya dikatakan oleh Anas bin Malik atau Abdullah bin Abbas kalau tidak salah, Abdullah bin Umar kalau tidak salah juga, kalau seandainya aku tahu satu sujudku seumur hidupku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku siap mati. Kalau seandainya satu kali sujudku saja aku tahu diterima Allah, okelah yang lain aku enggak tahu, tapi satu sujudku diberitahu bahwa itu diterima oleh Allah, itu sudah cukup bagiku katanya. Kenapa? Karena dengan diterima amalan kita menunjukkan Allah memberikan rekomendasi kita ini termasuk orang yang bertakwa. Makanya perkataan Habil kepada Qabil, apa kata Habil kepada Qabil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan seseorang itu tidak akan diterima Allah kecuali bersumber dari orang yang bertakwa. Ketika kita tahu amalan kita diterima, maknanya Allah menganggap kita bertakwa. Dan sorga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari gambaran ini semua ikhwan, ini gambaran kecil, seindah apapun ana menggambarkan sorga, maka sorga pasti menyelisih dengan gambaran manusia. Karena sorga tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Yang jelas bahwa kenikmatan di sorga setiap harinya akan bertambah. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah hadis Nabi SAW saat menjelaskan tentang sukul jannah, pasar sorga.
Dan pasar sorga itu terjadi pada hari yang disebut dengan Yaumul Mazid. Di dunia disebut hari Jumat, tapi di sorga disebut Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat. Di mana penduduk sorga itu mereka datang ke pasar bukan untuk berjual beli, tapi mereka berjumpa dengan kawan-kawan yang sesama kawan mereka di dunia yang sama-sama masuk sorga. Kemudian bernostalgia, cerita kenangan-kenangan mereka di dunia. Mereka akan bercerita, karena memori penduduk sorga itu akan dikembalikan. Antum akan hafal sejak antum kecil, remaja, dewasa, tua, seperti apa kehidupan antum. Di dunia saja memori kita terbatas. Ketika kita kecil tidak tahu pula riwayat kita. Bahkan kalau ada orang mengatakan, loh, dulu kamu kecil itu lucu, kok sekarang nyebelin kan itu. Ah, mana sih? Kita aja nggak tahu lucu enggaknya. Ya. Dulu kita pernah ketemu loh. Kapan? Kayak orang nyanyi nggak tahu. Karena memori di dunia ini terbatas masalahnya. Tapi di sorga itu memori dikembalikan semuanya. Sehingga kalau kita berjumpa dengan teman semasa remaja, semasa dewasa, semasa tua, semasa di sekolahan, di masjid, di majelis taklim, dan begitu seterusnya, itu akan ingat tuh. Dan kita akan ngobrol soal peristiwa dunia. Baru kemudian ketika mereka sudah puas dengan obrolan-obrolan mereka, ketemu dengan kawan-kawan mereka di pasar sorga itu, mereka pulang. Tapi sebelum pulang Allah hempaskan angin, isinya debu, kemudian menghempas dari atas kepala sampai kaki dan merubah wujud kita, semakin tampan, semakin gagah, semakin kuat, semakin berwibawa. Sehingga ketika pulang ketemu dengan istrinya, apakah kata istrinya? Laqad izdaztum husnan wa jamala. Sungguh suamiku kok makin ganteng, makin tampan, makin ini dan begitu seterusnya. Dan kata-kata itu sesungguhnya, kalau di dunia istri ngomong begitu itu ada maunya, ya, tidak sesungguhnya kan gitu. Masa antum yang usianya sudah 60 tahun udah keriput, suamiku ganteng gitu. Orang nggak percaya kan gitu ya. Berarti kan ada maunya di dunia itu, karena tidak sebagaimana hakikatnya. Lah suami juga ngomong sama istrinya ketika ketemu, kamu juga semakin bertambah cantik, indah, molek dan begitu seterusnya. Dan itu sesungguhnya. Kalau di dunia suami ngomong begitu, apa nggak pingsan tuh istri itu? Karena terkadang hanya sekedar menghiburnya saja, bukan sesungguhnya. Ada maunya bahasanya ya. Lah itulah diantara menunjukkan bahwa setiap Jumat itu ada tambahan nikmat, bertambah, bertambah dan bertambah. Dan tentu kenikmatan sorga ditentukan dengan tingkatannya. Dan tingkatan di sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya sejauh langit dan bumi. Dan sorga itu seluas langit dan bumi. Dan sorga itu tempat yang sangat indah, yang tidak ada manusia masuk di dalamnya kecuali dia tidak akan mungkin mau keluar kembali dari sorga. Makanya kenapa Adam sampai mengatakan kepada orang-orang kelak di padang mahsyar, di sorga, apa kata Adam kepada manusia di seluruh sorga itu? Mintalah kepada Allah keridhaannya. Sebab kalau Allah murka, maka Allah akan mengeluarkan kalian sebagaimana dulu dia mengeluarkan aku dari sorga. Maka manusia meminta kepada Allah agar Allah redha kepada mereka. Maka Allah pun meredainya. Sejak itulah Allah tidak mengeluarkan satu pun dari penduduk sorga. Karena Allah tidak pernah murka lagi. Dan tentu kenikmatan tertinggi di sorga adalah ru'yatullah, memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, ini diantara gambaran sorga yang disebutkan dalam surah Al-Insan. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Iya. Tentang sutra. Sutra dia harus 4 jari. Mungkin hanya untuk tempelan pakaian, hanya untuk, ya terserahlah, untuk ya untuk kecantikan pakaian tempel di sini. Pokoknya kan ada keindahan di sini kan. Nah, atau untuk kerah. Ya hanya 4 jari saja. Lebih daripada itu tidak boleh.
Itu ada hadisnya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.